Tidak akan pernah ada orang sukses yang tidak menaruh hormat pada orang tuanya, apalagi ibunya. Karena ibu itu kalau berdoa, ya, itu paling lempeng, paling diijabah, paling cepat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kisah sukses Chairul Tanjung, dulu tinggal di losmen kecil, kini jadi miliarder. Selamat datang dalam penelusuran kehidupan salah satu tokoh inspirasi di Indonesia, Chairul Tanjung. Seorang pengusaha yang berhasil membangun kerajaan bisnisnya dari bawah dan dikenal dengan kepeduliannya terhadap pendidikan serta kemanusiaan. Mendengar nama Chairul Tanjung, banyak orang mengenalinya sebagai salah satu sosok penting di balik kerajaan bisnis City Corp. Berbagai anak perusahaan seperti Transcorp, Bank Mega, hingga City Global Research pun berada di bawah perusahaan konglomerasi miliknya tersebut. Oleh karena itu pula, tidak heran jika sosoknya kini dikenal masyarakat luas sebagai salah satu pengusaha sukses Indonesia. Bahkan, menurut majalah Forbes, ayah dari Putri Tanjung ini diketahui memiliki total kekayaan mencapai 4,2 miliar US dollar atau setara dengan 59,5 miliar rupiah. Namun, balik kesuksesan yang berhasil diraihnya saat ini, tidak banyak yang tahu kalau perjalanan Chairul Tanjung meraih itu semua tentunya tidaklah mudah. Banyak rintangan, tantangan, dan kegagalan yang telah dilalui oleh mantan Menteri Perekonomian ini. Salah satu yang dapat menjadi inspirasi adalah jerih payahnya dalam membiayai biaya pendidikan dengan menjalani sejumlah bisnis kecil-kecilan di usia muda. Biografi Chairul Tanjung. Chairul Tanjung lahir pada 18 Juni tahun 1962 di Gang Sepur, Kemayoran, Jakarta. Chairul adalah putra dari pasangan Abdul Qofar Tanjung dan Halimah. Ayahnya yaitu Abdul Qofar berasal dari Sibolga, Sumatera Utara, dan berprofesi sebagai seorang wartawan pada Orde Lama dengan menerbitkan surat kabar berpenghasilan kecil. Sementara itu, ibunya berasal dari Cibadak, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga. Chairul Tanjung adalah salah satu dari 6 bersaudara. Pada masa Orde Baru, usaha sang ayah dipaksa untuk berhenti dan tutup karena dianggap berseberangan secara politik dengan penguasa pada saat itu. Keadaan tersebut memaksa kedua orang tua Chairul Tanjung untuk menjual rumahnya, lalu mereka pun harus tinggal di kamar losmen yang sempit. Tidak terlahir dari keluarga kaya raya, Chairul Tanjung berhasil dan sukses membuktikan bahwa siapa saja dapat mencapai kesuksesan yang diidamkan. Si anak singkong julukannya, melekat pada diri Chairul bukan karena makanan favoritnya adalah singkong, melainkan karena julukan tersebut dikenal untuk mendeskripsikan orang pinggiran yang ada pada masa tersebut. Awal karir Chairul Tanjung. Yang paling penting, mulailah dari sesuatu yang memang bisa kita jangkau, dan mulailah sesuatu dari lingkungan terdekat. Saya memulainya dari kampus, ya, dari kampus di mana saya kuliah. Jadi mulailah dan yang paling penting adalah do something. Kerjakan dulu sesuatu. Mengenyam bangku kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi, siapa sangka jika nasib Chairul Tanjung justru berbeda 180 derajat dari jurusan yang dipilihnya tersebut. Dan malah berakhir sebagai pengusaha sukses nasional, terlebih jika melihat latar belakang keluarganya yang jauh dari kaya raya atau memiliki privilege khusus untuk mencapai itu semua. Bahkan, tidak banyak yang tahu juga jika Chairul muda sempat merasakan tinggal di dalam sebuah losmen kecil yang sangat sempit akibat jatuhnya keadaan ekonomi keluarga. Namun,
Berkat kepiawaian dan kegigihannya dalam merintis bisnis kecil-kecilan demi dapat membiayai kuliah sendiri kala itu, kesuksesan Khairul dalam berbisnis pun terus berlanjut hingga kini, dan ia berhasil memutar roda ekonomi keluarga. Meskipun memang menjadi pengusaha seperti sekarang sebenarnya bukanlah karena impian sejak lama, melainkan karena keadaan dan terpaksa harus mencari uang untuk kuliah. Lantas, seperti apakah kisah perjalanan bisnis Khairul Tanjung di usia muda kala itu? Rantai bisnis Khairul Tanjung di usia muda. Jangan bermimpi terus, tapi jangan dibuat. Ya, kalau kita ngobrol, wah harus begini, nggak ada actionnya, nggak ada gunanya. Ya, jadi lakukan segala sesuatu mulai dari action, sekecil apapun. Berangkat dari latar belakang keluarga kurang berada, Khairul Tanjung muda memang sempat merasakan pahit dan kerasnya kehidupan. Berbagai usaha kecil-kecilan pun sempat ia jalani demi bisa membiayai kuliahnya. Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama adalah usaha fotokopi dan jual buku. Siapa yang menyangka jika ternyata seorang Khairul Tanjung pun pernah berjuang mencari pundi-pundi uang lewat bisnis fotokopi semasa dirinya di bangku perkuliahan. Kondisi tersebut berawal dari kebiasaan para mahasiswa yang kala itu rata-rata harus mengeluarkan rupiah 500 untuk fotokopi 20 lembar buku diktat praktikum dari dosen. Khairul pun melihat kondisi itu sebagai peluang emas untuk dirinya memulai bisnis kecil-kecilan. Ia bekerja sama dengan teman yang berani menawarkan harga fotokopi lebih rendah, yaitu Rp150 per 20 lembar, dan kemudian menjual buku diktat tersebut seharga Rp300. Ide bisnis kecil-kecilannya itu pun laris manis, bahkan ia sanggup menjual 100 buku diktat dan memperoleh keuntungan sebesar Rp15.000. Dari situlah insting bisnisnya mulai muncul, dan kesempatannya untuk mendapatkan puluhan ribu atau bahkan sampai jutaan mulai terasa lebih mudah. Yang selanjutnya adalah usaha toko peralatan kedokteran. Mulai menekuni dunia bisnis secara serius, Khairul Tanjung kemudian merintis untuk mendirikan toko yang menjual peralatan kedokteran dan laboratorium yang diketahui terletak di daerah Bilangan Senen, Jakarta Pusat. Sayangnya, usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga ayah dari pengusaha muda Putri Tanjung ini harus kembali mencari peluang untuk mengasah kepiawaian berbisnisnya. Lelaki yang akrab disapa Siti ini kemudian sempat juga mencoba bisnis kontraktor, tetapi bisnis tersebut kembali gagal. Meskipun begitu, semangatnya untuk terus berjuang dan maju tidak pernah surut. Yang ketiga adalah bisnis sepatu. Setelah menyelesaikan bangku perkuliahan di tahun 1987, Khairul Tanjung bersama dengan 3 orang temannya akhirnya mulai menekuni bisnis dengan mendirikan PT Pariarti Sindutama. Berbekal modal awal sebesar Rp150 juta, mereka memproduksi sepatu anak-anak untuk diekspor ke negara-negara Eropa. Tanpa diduga, keberuntungan menghampirinya karena perusahaan yang didirikannya tersebut berhasil mendapat pesanan sepatu sebanyak 160.000 pasang dari negara Italia. Meskipun bisnis yang didirikannya kali ini lebih maju dibandingkan sebelum-sebelumnya, namun sayangnya karena perbedaan visi dan misi terkait ekspansi usaha, Khairul Tanjung pun akhirnya memilih mundur. Setelah itu, ia pun memutuskan untuk mendirikan usahanya sendiri yang diberi nama Para Group, yang membawahi beberapa subholding seperti Para Global Investindo, yaitu bisnis di keuangan, Para Inti Investindo atau media dan investasi, dan Para Inti Propertindo yang bergerak di properti. Ia kemudian meresmikan perubahan nama Para Group menjadi City Corp pada tanggal 1 Desember 2011. Keberhasilan Khairul Tanjung tidak hanya diukur dari pencapaian bisnisnya, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat. Khairul dikenal dengan filantropi dan dukungannya terhadap berbagai inisiatif sosial, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Khairul Tanjung telah mendirikan berbagai yayasan dan program sosial yang berfokus pada pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Ia percaya bahwa investasi dalam pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik.
Berbagai beasiswa dan program pendidikan yang didirikan oleh Chairul Tanjung telah membantu banyak anak muda meraih impian mereka. Chairul Tanjung adalah contoh nyata dari ketekunan dan inovasi. Dari awal yang sederhana hingga mencapai puncak kesuksesan, perjalanan hidupnya menginspirasi banyak orang. Dedikasi Chairul terhadap bisnis dan kontribusinya kepada masyarakat membuktikan bahwa dengan visi dan kerja keras, impian dapat menjadi kenyataan. Demikianlah kisah Chairul Tanjung, pengusaha dan filantropis yang telah memberikan banyak inspirasi dan dampak positif bagi Indonesia. Semoga kisah ini memberikan motivasi bagi kita semua untuk terus berjuang dan berkontribusi bagi masyarakat. Memang di mana-mana peran ibu itu menjadi kata kunci yang besar, ya. Bahkan di agama yang saya anut itu mengedepankan peran ibu menjadi sangat penting. Yang pertama selalu ibu, yang kedua ibu, yang ketiga ibu, baru yang keempat itu bapak. Jadi memang peran ibu begitu sangat luar biasa. Jadi bersyukurlah di antara kita banyak ibu-ibu yang hadir. Ya. Ibu, saya tadi barusan ketemu dikumpulkan oleh Bu Wali sebelum saya kemari. Itu para pimpinan-pimpinan OSIS SMP, SMA, SMK se-Surabaya. Ya, pesan saya kepada mereka juga begini. Bagi yang masih memiliki ibu, ya, memiliki orang tua, khususnya ibu, jaga, rawat, hormati, jangan pernah sakiti hatinya. Namanya ibu Anda sekalian. Kenapa? Ibu adalah jimat, kalau dalam bahasa saya, jimat kesuksesan Anda.